Kalau mobil ya teman-teman ya, itu udaranya itu tidak mendorong, itu menghisap. Air radiatornya ini sirkulasinya lumayan cepat, bisa jadi termostatnya ya ini sudah dibuka. Kalau ada suara kasar seperti ini, kita cari dulu, kita dengar baik-baik dari mana sumber suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, kawan-kawan semua, selamat sore. Sore hari ini kita mau mengecek dan mereview Canter ya, HD125 tahun berapa bro? Tahun 2010. Untuk mobil ini mobil juragan dari Pekanbaru ya. Jauh-jauh datang kemari minta dicekkan kondisi mobilnya, khususnya di engine-nya. Untuk mobil ini keterangannya baru beli. Kita lihat bosku. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Ya maklum ini channel baru ya. Kalau yang lama untuk perbaikan, penggantian, dan lain-lain. Kalau ini khusus melihat ya, analisa dan review kerusakan apa saja yang ada di mobil ini. Oke, kita naik dulu kabinnya. Ini supirnya supir kawaan ini, supir bus. Oke, untuk kabinnya sudah kita naikkan. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman ya. Ini datangnya sudah 3 hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari ya. Ya maklum kalau di sini tuh ya seperti ini teman-teman, harus sabar ya. Masalahnya kebanyakan merata, yang datang kemari itu trouble-nya sangat banyak. Nah begitu. Jadi sebaiknya kita tes dulu, kita hidupkan. Cak Pir, di starter Pir. Oh tunggu ya. Sebentar teman-teman, mohon maaf ya, saya tambahin dulu ya. Kemarin awal datang keterangan Pak supirnya, ini mesinnya itu guncang, yang sering saya sebutkan itu jeglek-jeglek ya. Tetapi belum begitu parah, tapi menurut saya ya lumayan parah begitu. Lalu temperaturnya itu naik, air radiatornya itu sering tumpah ya, balik ke reservoirnya atau tabung cadangan. Keterangan dari Pak supirnya. Jadi datang kita lihat ternyata kipas radiatornya ini terbalik begitu ya. Maksudnya terbalik ini seharusnya kalau mobil ya teman-teman ya, itu udaranya itu tidak mendorong, itu menghisap begitu, jadi mengarah ke belakang. Kalau silent kan ke depan begitu, kalau mobil ke belakang, jadi terbalik begitu. Ini sudah kita buka dan kita kembalikan lagi ya, seperti ini. Kalau bisa jangan dibalik teman-teman, kipas radiator ya. Oke, yang pertama kita sudah menemukan masalah di kipas radiator, yang khususnya di temperatur yang naik begitu ya. Pemiliknya sempat membeli radiator teman-teman yang baru, tetapi ini yang dipasang seperti yang lama nih ya, tidak yang baru ya. Dikarenakan temperatur naik, sudah sempat mengganti radiator, lalu membuka dekselnya. Ini dekselnya, silinder headnya dibuka, lalu penggantian packing dekselnya atau gasketnya ya, itu diganti. Tetapi setelah diganti tetap juga panas. Nah begitu ya, bisa juga namanya kita manusia itu silap teman-teman ya. Itu memang sifat kita, lupa. Jadi bisa jadi masalah dari kipas radiator yang terbalik. Tapi nanti kita lihat ada kebocoran atau tidak ya. Seperti biasa teman-teman, kebocoran kompresi. Oke, ini semalam juga udah saya bersihkan teman-teman mesinnya ya, ya ala kadarnya, supaya tidak banyak pasir-pasirnya. Oke, kita tes dulu. Ayo Pir, di starter. Untuk mesinnya sudah hidup,
Untuk hidupnya lumayan mudah teman-teman ya, tidak sulit begitu. Ini kemarin teman-teman ya berhubung nggak sempat kita ngamera begitu, jadi ya mohon maaf. Yang pertama, mesinnya guncang parah, terlalu rendah RPM nya, jadi kita naikkan sedikit. Ini untuk penyetelannya belum selesai, ini masih guncang mesinnya. Nah ini untuk guncangan mesin belum teratasi. Kita lihat dulu ke belakang. Keterangan dari Pak supirnya itu teman-teman ya, itu asap knalpotnya itu kalau awal hidupnya itu ngebul putih terlalu banyak. Jadi kemarin sudah sempat saya servis teman-teman, membuka nozzle-nya, kita tes tidak ada yang bagus, jadi kita ganti. Penggantian nozzle kita tidak semuanya, kita ganti 3 buah. Nah begitu, yang kita ganti nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4 masih bawaannya. Nah begitu teman-teman, kita pakai Denso yang Jepang. Di sini kita melihat teman-teman, airnya ya, air radiatornya ini sirkulasinya lumayan cepat. Bisa jadi termostatnya ya ini sudah dibuka. Tapi nanti kita cek teman-teman, ada kebocoran atau tidak. Kita matikan dulu ya, kita tes lagi. Kita matikan. Untuk hidupnya tidak begitu sulit, lumayan bagus, tinggal guncangan mesin. Lalu di sini kita ada masalah teman-teman ya, suara mesinnya itu beda. Maksud saya itu beda, itu terdengar kasar. Kita coba dulu supaya teman-teman juga tahu ya. Ya walaupun hanya review. Ini kita mendengar suara kasar teman-teman. Kalau ada suara kasar seperti ini, kita cari dulu, kita dengar baik-baik dari mana sumber suaranya. Kalau dari sebelah kanan tidak begitu keras suaranya. Menurut saya teman-teman, ini sumber suaranya ya dari bospomnya. Dari bospomnya ini suaranya. Ya analisa kita yang pertama dari timernya, gigi timernya, dan kedua bearing. Nah begitu. Yang pertama gigi timer, yang kedua bearing dari bospomnya atau injeksinya. Analisa kita pertama. Lalu yang kedua ada masalah di gigi timingnya. Kalau gigi timingnya biasanya itu ada masalah di gigi yang di crankshaft ya. Gigi yang di crankshaft itu biasanya itu ada sumpil ataupun dari perantaranya. Nah begitu. Kalau canter sering seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mendengar suaranya ya.
suara mesinnya beda ini. Nah, kita matikan dulu teman-teman ya. Sudah sama-sama kita coba dan kita dengar suara mesinnya itu lumayan kasar. Sumber suaranya itu dari sebelah kiri ya. Menurut saya dari gigi timernya itu yang pertama, yang kedua bearing dari noken as bospomnya. Nah itu teman-teman, tapi jangan lupa kita cek juga untuk governornya. Ini kita cek semua, nanti bospomnya kita lepas. Lalu jika kita buka untuk analisa kita ya, dari timernya, bearingnya dan governornya itu bagus, jangan lupa membuka tutup depan ini. Nah, tutup timingnya jangan lupa dibuka, sekalian dicek teman-teman. Ya siapa tahu gigi timingnya itu ada yang sumpil atau cuil ya, rusak begitu. Jadi nanti kalau dibiarkan bisa rusak di jalan ataupun gigi yang lain itu bisa kena juga. Ya sayangnya ini kemarin sudah sempat membuka deksel tetapi tidak dilepas ya, tidak dibuka pistonnya begitu. Ya seharusnya kita dengar suaranya itu beda atau kasar, kita buka dekselnya, sekalian kita keluarkan pistonnya, kita cek begitu dari pistonnya, dari busing stang pistonnya. Nah begitu teman-teman, tapi tidak masalah, nanti kita cek dulu teman-teman ya dari bospomnya. Ini kita buka dulu ya, nanti kita lihat apa saja yang bermasalah begitu ya. Untuk perbaikannya, pembongkarannya nanti teman-teman bisa lihat di channel kita satu lagi ya. Channel ini khusus melihat, mereview, analisa kerusakan apa saja yang ada di mesin yang kita review. Nah begitu bosku. Yang jelasnya nozzle sudah kita buka, kita ganti 3 buah, yang satu bagus teman-teman ya. Intinya ini nozzle bagus semua, celah klep sudah kita setel. Kalau ukuran nozzle seperti biasa ya, kita buat standarnya 2500 PSI sama rata. Lanjut untuk guncangan mesin kita bisa setel dari plonyernya ya. Memang kalau misalkan ada masalah di bospom teman-teman tuh, itu suaranya itu tidak serasa tidak plong begitu ya, seperti ada yang mengganjal. Contohnya kedua bearing sudah oblak, jadi performa dari bospom ini menurun drastis. Nah begitu yang sering saya sebutkan itu, seharusnya plunyer ini mendorong ya full. Ini ada kelonggaran di bawah, jadi agak turun. Nah begitu. Oke, analisa kita di gigi timernya, bearing noken as bospomnya ataupun dari governornya. Kalau gigi timingnya nanti kita cek. Oke bosku, kalau bisa jangan dibiarkan ya. Kalau suara mesin mobil kita agak beda atau kasar, jangan dibiarkan ya. Apalagi kipas radiator, jangan sampai terbalik, dibiarkan. Oke, mungkin review kita ya kita sudah di sini. Nanti teman-teman bisa melihat di channel kita satu lagi apa saja yang kita perbaiki, kerusakannya apa saja. Nanti teman-teman bisa melihat di channel kita satu lagi. Oke bosku, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat sore bosku.